Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofilaila dengan NIM 55522100091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522100060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan pada chapter 5 dengan sumber rujukan dari dua buku, yaitu Schroeder dan Scott. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Lia Usdewati, SEMSI. Baik, untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Halimah. Kepada Halimah dipersilahkan. Slide awal akan membahas terkait sifat laba dan komponen pengelolaan modal. Tujuan utama akuntansi keuangan yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi para investor terkait kinerja perusahaan. Penentuan laba itu penting karena nilai perusahaan akan dikaitkan dengan labanya saat ini dan di masa depan. Bedford mencatat bahwa sejumlah literatur biasanya membahas terkait 3 konsep dasar untuk laba. Yang pertama, psychic income. Laba psikis ini mengacu pada pemenuhan keinginan manusia. Pengukuran laba psikis ini sulit dilakukan karena keinginan manusia itu tidak bisa dikuantifikasi dan dipenuhi pada berbagai tingkatan saat seseorang itu mendapatkan laba real. Yang kedua, money income. Laba uang mengacu pada peningkatan evaluasi sumber daya moneter. Laba uang ini mudah diukur, namun tidak mempertimbangkan perubahan dalam nilai unit moneter. Para ekonom sepakat bahwa tujuan mengukur laba itu untuk menentukan tingkat kebaikan suatu entitas selama periode tertentu. Yang ketiga, real income. Laba real ini mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Selanjutnya, terdapat 2 konsep utama dalam pengelolaan modal. Yang pertama, pengelolaan modal keuangan, yang mana terjadi saat jumlah finansial atas neto suatu perusahaan pada akhir periode itu melebihi jumlah finansial atas neto di awal periode. Pandangan ini termasuk pandangan konvensional terhadap pengelolaan modal yang digunakan oleh para akuntan keuangan. Yang kedua, pengelolaan modal fisik, yang mana menyiratkan bahwa laba atas modal itu terjadi saat kapasitas produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode itu melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Konsep ini menjelaskan bahwa laba hanya akan diakui setelah memberikan pergantian fisik atas aset-aset operasi. Slide ini akan membahas terkait akuntansi nilai kini. Konsep pengelolaan modal fisik meminta seluruh aset dan liabilitas dinyatakan pada nilai kini. Adapun beberapa pendekatannya. Yang pertama, harga masuk atau biaya penggantian. Saat kapasitas produktif diukur menggunakan biaya pergantian, maka sejumlah aset dinyatakan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menggantikannya dengan aset yang serupa dalam kondisi yang sama. Dalam menentukan besar laba dengan pendekatan ini, pendapatan ditandingkan dengan biaya kini untuk mengganti aset-aset tertentu. Akibatnya, laba dapat didistribusikan ke para pemilik, tanpa menurunkan nilai kapasitas fisik untuk melanjutkan operasi di masa depan. Biaya penggantian memberikan ukuran biaya untuk mengganti kapasitas operasi kini, dan dengan demikian akan menjadi sarana untuk mengevaluasi seberapa banyak perusahaan dapat mendistribusikannya ke para pemegang saham dengan tetap mempertahankan kapasitas produktifnya. Yang kedua itu nilai keluaran atau harga jual, yaitu jenis biaya peluang atau opportunity cost, yang mana mengukur pengorbanan atas kepemilikan aset, bukan ekspektasi biaya untuk menggantinya. Pendekatan penilaian ini menuntut adanya penilaian terhadap setiap aset dari sudut pandang pelepasan. Chambers dan Sterling beranggapan bahwa harga keluaran itu memiliki relevansi dengan keputusan. Oleh karena itu, selama setiap periode akuntansi, pihak manajemen akan memutuskan apakah akan menahan, menjual, ataupun mengganti aset-aset tersebut. Nilai keluaran yaitu ukuran yang lebih baik bagi komponen persediaan. Nilai keluaran atau harga jual itu tidak konsisten dengan konsep pengelolaan modal fisik. Harga jual akan menghasilkan arus kas yang harus menutupi ekspektasi biaya penggantian aset operasi sebelum laba atas modal dapat didistribusikan ke para pemilik. Yang ketiga itu nilai sekarang yang terdiskonto atas ekspektasi arus kas di masa depan. Berdasarkan metode ini, laba yaitu selisih antara nilai sekarang atas aset neto pada akhir periode dengan nilai sekarang atas aset tersebut di awal periode, tidak termasuk pengaruh investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Semua aset dianggap dapat diperoleh jika potensi layanan di masa depan itu dapat diberikan untuk perusahaan. Beralih ke penjelasan berikutnya terkait laba ekonomi dengan laba akuntansi.
Dalam pengukuran laba ekonomi, pada awalnya para akuntan itu berpendapat bahwa pendekatan transaksi harus digunakan untuk mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Pendekatan ini mengandalkan asumsi bahwa elemen-elemen laporan keuangan harus dilaporkan saat terdapat bukti adanya pertukaran dengan pihak di luar perusahaan. Pada akuntansi berbasis transaksi, prinsip realisasi berpendapat bahwa laba itu harus diakui saat proses perolehan laba telah selesai atau dianggap telah selesai, dan transaksi pertukaran pun telah terjadi. Kemudian, hasil laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk modal finansial yang diinvestasikan dalam aset neto dan imbal hasil atas investasi tersebut bagi para pemegang saham. Jadi, akuntansi berbasis transaksi konvensional ini dianggap konsisten dengan konsep pengelolaan modal keuangan. Pada riset empiris menunjukkan bahwa laba akuntansi itu terkait dengan ukuran-ukuran laba berbasis pasar, seperti imbal hasil atas saham dan harga sekuritas sebagai respon terhadap konten informasi di laporan keuangan. Meskipun demikian, pendekatan berbasis transaksi terhadap penentuan laba telah dikritik karena tidak melaporkan seluruh informasi yang relevan mengenai entitas bisnis. Pihak-pihak yang menyukai laba yang liberal berpendapat bahwa laba itu seharusnya mencakup seluruh keuntungan dan kerugian dalam aset atau liabilitas yang dimiliki suatu entitas selama periode tertentu, tanpa mempedulikan apakah keuntungan dan kerugian tersebut telah direalisasi atau tidak. FASB telah mengadopsi pendekatan laporan posisi keuangan yang mendefinisikan bahwa laba itu sebagai perubahan periodik dalam aset neto. Kemudian, FASB mengeluarkan pernyataan SFAS nomor 130 terkait comprehensive income. Laba komprehensif yaitu seluruh perubahan dalam aset neto selain transaksi-transaksi dengan pemilik. Tujuan pernyataan tersebut yaitu menjadikan komponen-komponen laba komprehensif lainnya itu sama pentingnya dengan nilai laba neto dalam laporan keuangan. Pengakuannya itu proses formal dari pelaporan suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan realisasi yaitu proses konversi atas aset non-kas menjadi kas atau klaim atas kas. Pada akuntansi berbasis transaksi, pendapatan itu diakui saat pendapatan tersebut terrealisasi atau bisa direalisasi. Oleh karena itu, pengakuan akuntansi mengandalkan penentuan terkait kapan realisasi akan terjadi. Kemudian pada tahun 1964, American Accounting Association Committee on Realization merekomendasikan bahwa konsep realisasi dapat diperbaiki apabila 3 kriteria berikut diterapkan. Yang pertama, pendapatan harus dapat diukur. Yang kedua, pengukuran pendapatan harus diverifikasi oleh transaksi pasar eksternal. Dan yang ketiga, peristiwa krusialnya harus telah terjadi. Pada pengujian peristiwa krusial menyatakan bahwa pendapatan harus direalisasi pada saat penyelesaian tugas yang paling krusial dalam proses penerimaan pendapatan tersebut. Adapun pedoman umum terkait pengakuan pendapatan pada titik penjualan atau point of sale. Namun, tidak cukup apabila hanya dengan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui pada titik penjualan, dikarenakan banyaknya perusahaan yang memiliki aktivitas penjualan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sampai FASB ASC 606 diadopsi, mayoritas perusahaan mengakui pendapatannya saat dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, pendapatan tersebut telah direalisasi atau bisa direalisasi. Istilah direalisasi atau bisa direalisasi itu menyiratkan bahwa pendapatan dapat diukur dengan tingkat kepastian yang wajar. Dengan kata lain, jumlah pendapatan dapat dikuantifikasi dengan keyakinan yang memadai terkait akurasinya. Yang kedua, pendapatan tersebut telah diterima. Pendapatan dianggap diterima apabila perusahaan telah melakukan semua yang harus dilakukannya, supaya dapat dianggap berhak memperoleh manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan tersebut. Adapun alternatif dalam menentukan titik pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan diakui selama proses produksi. Ketika produksi perusahaan berlangsung selama 2 periode atau lebih, maka penting mengalokasikan pendapatan ke berbagai periode akuntansi, supaya menghasilkan pelaporan yang tepat. Perusahaan dapat menggunakan metode pengakuan pendapatan, yaitu dengan persentase penyelesaian melalui estimasi progres pemenuhan kewajibannya secara wajar. Akhirnya, perusahaan akan mengakui pendapatan dan laba bruto di setiap periodenya berdasarkan progres konstruksinya. Biasanya, metode persentase penyelesaian ini digunakan dalam akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang, seperti pembangunan jalan, kapal, dan bangunan.
Yang kedua, pendapatan diakui saat penyelesaian produksi. Pemenuhan kewajiban dipandang selesai apabila barang yang telah selesai diproduksi itu disisihkan untuk pelanggan. Contohnya seperti pasar emas Amerika, yang mana seluruh emas yang ditambang itu harus dijual ke pemerintah dengan harga yang tetap. Yang ketiga, pendapatan diakui saat jasa telah diberikan. Ada 3 step dalam kontrak jasa atau layanan. Yang pertama, penerimaan pesanan, lalu pelaksanaan jasa atau layanan, dan pengumpulan kas. Dalam kontrak jasa atau layanan, realisasi umumnya harus dikaitkan dengan pelaksanaan jasa atau layanan tersebut, dan pendapatan umumnya diakui dari waktu ke waktu, yaitu sebelum maupun sesudah pelaksanaan jasa atau layanan. Yang keempat, pendapatan diakui saat kas diterima. Ada beberapa situasi yang mana penerimaan pendapatan secara penuh itu diragukan, sehingga pengakuan ditunda hingga pembayaran kas diterima. Contohnya seperti metode angsuran dan metode pemulihan kas, yang mana termasuk hal yang mengakibatkan penundaan pengakuan pendapatan. Accounting Principle Board menyatakan bahwa pengakuan pendapatan itu seharusnya tidak ditunda, kecuali jika penerimaan secara penuh itu benar-benar sangat diragukan. Dan yang kelima itu pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Ada beberapa kasus yang mana tidak ada kontrak yang mengikat atau hak untuk membatalkan janji. Hal ini termasuk bukti bahwa tingkat ketidakpastian akan menunjukkan kalau pengakuan pendapatan dapat ditunda hingga tercapainya titik ratifikasi atau berlalunya waktu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Siti Sofi Laila. Terima kasih. Poin selanjutnya ada Staff Accounting Bulletin atau SAB nomor 101. Jadi selama tahun 1990-an, pada saat itu sebagian besar pasar saham menjadikan pendapatannya sebagai dasar harga yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan menunjukkan harga saham dan kapitalisasi pasar yang kuat tanpa memiliki laba yang besar. Nah, ketika pasar menempatkan begitu banyak penekanan pada salah satu line item, perusahaan-perusahaan menjadi tergiur untuk menggelembungkan pendapatannya melalui akuntansi kreatif ataupun creative accounting. Nah, di SAB nomor 101 ini menyatakan bahwa jika suatu transaksi berada di antara cakupan literatur otoritatif tertentu terkait pengakuan pendapatan, maka pedoman tersebut harus diikuti SAB nomor 101, di mana yang memuat persyaratan. Yang pertama, terdapat bukti persuasif mengenai kesepakatannya. Yang kedua, ada pengiriman telah terjadi. Yang ketiga, fee pemasok sifatnya tetap atau bisa ditentukan. Dan yang keempat, pemungutan imbalan itu bisa mungkin terjadi. Selanjutnya ada multiple deliverable arrangement. Jadi pemasok ini seringkali memberikan banyak produk atau jasa ke para pelanggannya sebagai bagian dari satu perjanjian atau serangkaian perjanjian yang berkaitan. Nah, masalah akuntansi yang utama ini yaitu terkait jenis perjanjian adalah bagaimana sih mengalokasikan pendapatan ini ke berbagai produk dan jasa, serta bagaimana mengalokasikannya pendapatan ke periode yang tepat. Nah, dengan permasalahan tadi, akhirnya dari pihak FASB itu mengeluarkan BITF 0913, yaitu mengenai Revenue Arrangements with Multiple Deliverable, yaitu pada bulan Oktober 2009. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, kita memperkenalkan konsep harga jual relatif, yaitu yang memungkinkan perusahaan itu menggunakan estimasi harga jual terbaik untuk menentukan harga jual suatu bagian MDA. Nah, EITF 0913 ini menetapkan hierarki baru untuk bukti harga jual. Yang pertama ada FSOE atau Vendor Specific Objective Evidence, yaitu harga suatu bagian MDA ketika perusahaan menjualnya di pasar terbuka secara terpisah dari transaksi yang digabungkan. Hal ini melibatkan akumulasi penjualan secara terpisah dari bagian MDA yang dianggap cukup untuk membuktikan bahwa harganya wajar sebagaimana yang ditentukan oleh pasar untuk bagian MDA semacam itu. Yang kedua ada TPE atau Third Party Evidence, yaitu kriteria kedua yang paling disukai untuk menetapkan nilai wajar bagian dari MDA, yaitu ukuran untuk menetapkan harga pada kriteria ini adalah harga yang digunakan oleh perusahaan pesaing atau pihak ketiga lainnya untuk menjual bagian MDA yang serupa dalam transaksi atau situasi yang sama. Nah, yang ketiga ada RSP, yaitu Relative Selling Price,
yaitu harga yang akan digunakan manajemen untuk bagian MDA jika bagian tersebut dijual secara terpisah dalam kondisi biasa yang konsisten dengan praktik penjualan perusahaan. Selanjutnya ada FASB ASC topik 606. Pada tanggal 19 Juli 2001, Lynn Turner, Chief dari Accounting SEC, ini menulis surat kepada Sir David Tweedy, Ketua International Accounting Standard Boards, yang meminta International Accounting Standard Boards ini untuk memimpin proyek yang akan mengembangkan standar akuntansi yang komprehensif atas pengakuan pendapatan. Nah, selanjutnya pada tahun 2002, FASB dan IASB ini memulai proyek gabungannya untuk mengembangkan standar pengakuan pendapatan yang umum bagi GAAP Amerika Serikat dan IFRS. Setelah 10 tahun melakukan pembahasan, akhirnya pada bulan Mei 2014, FASB mengumumkan amandemen terhadap FASB ASC dengan mengeluarkan FASB ASU 2014-09 mengenai revenue from contracts with customer, di mana yang menciptakan FASB ASC topik 606. Prinsip dari topik 606 ini adalah keharusan suatu perusahaan harus mengakui pendapatan agar dapat menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada para pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan oleh perusahaan akan menjadi haknya sehubungan dengan pertukaran barang atau jasa tersebut. Nah, untuk mencapai prinsip tadi, ada proses-proses yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Langkah yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi kontrak-kontrak dengan pelanggan. Kedua, perusahaan harus mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang ketiga, perusahaan harus menentukan harga transaksinya. Keempat, perusahaan harus mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Terakhir, perusahaan harus mengakui pendapatan ketika atau bersamaan saat perusahaan tersebut memenuhi kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya ada situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. Dalam FASB ASC 606, itu memberikan pedoman implementasi untuk membantu beberapa perusahaan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pada jumlah situasi yang kompleks. Yang pertama ada penjualan dengan hak untuk mengembalikan. Jadi perusahaan dapat menawarkan hak bagi para pelanggannya untuk mengembalikan produk-produk yang telah dibeli. Yang pertama, yaitu pengembalian dana secara penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang dilakukan. Yang kedua, ada pengurangan yang dapat dibebankan pada jumlah yang masih belum dibayar atau yang akan dibayar ke penjual. Lalu yang ketiga, ada penggantian dengan produk lain. Selanjutnya ada garansi. Yang pertama yaitu garansi bahwa produk yang dijual ini memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Jadi jenis garansi ini itu disertakan di dalam harga jual produk perusahaan dan disebut dengan istilah garansi keyakinan. Yang kedua ada garansi yang memberikan tambahan layanan di luar garansi keyakinan. Nah, jenis garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan biasanya disebut sebagai garansi layanan. Jenis garansi yang ketiga ada konsinyasi, yaitu perjanjian yang mana perusahaan ini akan mengirimkan produk ke agen tetapi tetap memiliki kendali atas produk-produk tersebut. Keempat ada fee dibayar di muka yang tidak bisa dikembalikan. Jadi pada beberapa industri ada perusahaan itu biasanya membebankan biayanya kepada para pelanggan pada saat atau mendekati dimulainya suatu kontrak. Lalu yang kelima ada perjanjian bill and hold. Nah, perjanjian bill and hold ini muncul ketika pelanggan ditagih atas barang-barang yang siap untuk dikirimkan. Tetapi perusahaan tidak mengirimkan barang tersebut ke konsumen sampai tanggal setelahnya. Garansi yang keenam adalah hak untuk membeli kembali. Jadi pada jenis garansi ini memungkinkan mereka untuk mentransfer aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Poin selanjutnya ada Joint Transition Research Group. Jadi Joint Transition Research Group ini dibuat untuk membantu menangani masalah-masalah yang diidentifikasi oleh entitas-entitas pada saat mereka mengimplementasikan pedoman pengakuan pendapatan yang baru. Pada saat proses berlangsungnya TRG ini, ada 2 dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada waktu buku ini diterbitkan.
Masalah yang pertama ini terkait perjanjian lisensi dalam FESBI ASC topik 606, di mana FESBI memberikan pedoman untuk mengidentifikasi apakah perjanjian lisensi ini harus diakui sebagai pendapatan dari waktu ke waktu, dan FESBI juga menerbitkan draft exposure dalam upaya membantu mengklarifikasi pedoman yang terkait dengan situasi-situasi lisensi tersebut. Nah, jika diadopsi amandemen tersebut, yang pertama adalah untuk memperjelas bahwa lisensi terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi dari waktu ke waktu, yang mana mengharuskan perusahaan itu harus untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan sangat mempengaruhi manfaat lisensi tersebut bagi para pelanggan. Yang kedua, untuk memperjelas cakupan dan penerapan pedoman terkait perjanjian royalti berbasis penjualan atau perjanjian royalti berbasis penggunaan. Selanjutnya, yaitu untuk mencakup pedoman tambahan terkait pertimbangan pembatasan kontraktual dalam perjanjian lisensi. Yang kedua, mengenai pertimbangan prinsipal agen dan lisensi atas kekayaan intelektual. Jadi, masalah lain yang diidentifikasi oleh TRG ini adalah termasuk kapan sih pihak lain ini beserta entitas itu terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada para pelanggan. Nah, FESBI ini mengeluarkan usulan amandemen terhadap FESBI ASC, yaitu pertimbangan prinsipal versus agent. Nah, jika diadopsi, maka amandemen ini akan yang pertama mengklarifikasi bahwa suatu perusahaan yang merupakan prinsipal akan memperoleh kendali yang pertama atas suatu barang atau aset lain dari pihak lain yang kemudian ditransfer ke pelanggan. Yang kedua akan memperoleh hak atas layanan atau jasa yang akan dilaksanakan oleh pihak lain, yang mana hal tersebut akan memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk mengarahkan pihak yang memberikan layanan atau jasa kepada pelanggan atas nama perusahaan. Dan yang ketiga adalah suatu barang atau jasa dari pihak lain yang digabungkan dengan barang atau jasa lain untuk memberikan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Poin selanjutnya adalah pengungkapan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah memberikan kecukupan informasi kepada para pengguna laporan keuangan agar dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait jumlah pendapatan dan kas tersebut. Informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif itu perlu diungkapkan, termasuk yang pertama terkait kontrak-kontrak dengan pelanggan, yaitu seperti pendapatan dan penurunan nilai diakui, lalu juga pemilihan pendapatan, serta informasi mengenai saldo kontrak dan kewajiban pelaksanaan. Yang kedua terkait penilaian penting dan perubahan dalam penilaian tersebut, seperti menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaannya sepanjang waktu atau pada waktu tertentu, lalu juga menentukan harga transaksi serta jumlah yang dialokasikan kewajiban kepelaksanaan. Dan yang ketiga adalah aset-aset yang diakui dari biaya, seperti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak tersebut. Poin selanjutnya adalah penandingan. Jadi penandingan ini adalah proses mengkaitkan antara pendapatan dan beban. Bisa kita lihat di gambar bahwa biaya yang kita keluarkan itu adalah untuk memperoleh aset. Ketika aset sudah dimiliki, lalu aset digunakan, maka aset ini kemungkinan akan menghasilkan pendapatan dan tidak menghasilkan pendapatan. Ketika aset ini menghasilkan pendapatan, maka kita akan menanggung beban, dan ketika aset ini tidak menghasilkan pendapatan, maka kita akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama ada konservatisme. Nah, konservatisme ini adalah berpendapat bahwa ketika kita ragu, lebih baik memilih alternatif akuntansi yang setidaknya mungkin akan melebih sajikan aset atau laba. FESBI juga baru-baru ini berupaya mengurangi dampak konservatisme dalam laporan keuangan. Alasan FESBI atas keputusan ini adalah bahwa penyertaan konservatisme ini sebagai aspek dari penyajian yang jujur tidak akan konsisten dengan karakteristik materialitas. Selanjutnya ada materialitas. Informasi bersifat material jika terdapat kemungkinan bahwa hal-hal yang dihilangkan atau disalahsajikan ini dapat dipandang oleh pihak penyedia sumber daya yang memadai sebagai sesuatu yang benar-benar mengubah total dari informasi tersebut. Poin selanjutnya mengenai kualitas laba, manajemen laba, dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Pertama ada kualitas laba atau earnings quality. Jadi kualitas laba ini adalah bisa kita definisikan sebagai tingkat korelasi di antara laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonominya. Di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menilai kualitas laba.
Yang pertama, kita bisa membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum digunakan dalam industri tertentu dan oleh perusahaan pesaingnya. Yang kedua, kita bisa meninjau perubahan terbaru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perubahan dalam estimasi untuk menentukan apakah pihaknya dapat menggelembungkan laba. Tiga, kita bisa menentukan apakah pengeluaran diskresioner seperti iklan telah dengan membandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan sudah ditangguhkan. Lalu yang keempat, kita bisa berupaya menilai apakah beberapa beban seperti beban garansi itu tidak tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kelima, kita bisa menentukan biaya penggantian untuk persediaan dan aset-aset lainnya. Kita bisa menilai apakah perusahaan ini menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengganti aset-aset yang dimilikinya. Lalu yang keenam, kita bisa mempelajari catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah ada kontingensi kerugian yang dapat menurunkan laba dan arus kas di masa depan. Lalu yang ketujuh, kita bisa mempelajari hubungan di antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah piutang ini akan meningkat lebih cepat daripada penjualan. Dan yang terakhir, kita bisa mempelajari bagian diskusi dan analisis manajemen dari laporan tahunan dan opini auditor untuk menentukan apakah opini manajemen mengenai masa depan perusahaan dan mengidentifikasi adanya masalah-masalah akuntansi yang cukup besar. Selanjutnya adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan. Manajemen laba ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk untuk mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman, dan menghindari intervensi dari para regulator pemerintah. Ada beberapa teknik manajemen laba yang biasa digunakan yang dapat mengancam integritas laporan keuangan. Teknik yang pertama ada taking a bet, yaitu pada suatu waktu lebih sajikan beban restrukturisasi untuk mengurangi besarnya aset, lalu juga hal ini akan mengurangi besarnya beban di masa depan. Teknik yang kedua ada creative acquisition accounting, di mana untuk menghindari beban di masa depan dengan membebankan biaya riset dan pengembangan dalam proses pada satu waktu. Teknik yang ketiga ada cookie jar reserve, di mana melebih sajikan data penjualan atau biaya garansi di masa kinerja perusahaan yang sedang bagus dan menggunakan nilai lebih saji tersebut di masa kinerja perusahaan yang sedang buruk untuk mengurangi beban yang serupa. Lalu, teknik yang keempat ada penyalahgunaan konsep materialitas. Di sini dengan sengaja mencatat sejumlah kesalahan atau mengabaikan kesalahan dalam laporan keuangan berdasarkan asumsi bahwa dampaknya tersebut tidak signifikan. Dan teknik yang terakhir adalah pengakuan pendapatan yang tidak tepat, yaitu dengan mencatat pendapatan sebelum diterima. Bisa kita lihat di sini ada tabel mengenai perbedaan antara aktivitas manajemen laba yang konservatif, netral, agresif, dan mengandung kecurangan. Nah, untuk akuntansi yang konservatif itu akan mengakui provisi kerugian atau cadangan secara sangat agresif, lalu juga menilai aktivitas riset dan pengembangan dalam proses yang diperoleh secara berlebihan. Sedangkan mengenai laba netral, itu laba yang dihasilkan dari penggunaan perspektif yang netral. Lalu mengenai akuntansi yang agresif, itu mengurang sajikan provisi kerugian atau cadangan. Dan yang terakhir terkait akuntansi yang mengandung kecurangan, itu akan mencatat penjualan sebelum memenuhi kriteria telah diterima dan bisa diukur, lalu mencatat penjualan fiktif, dan memundurkan tanggal waktu penjualan, serta melebih sajikan nilai persediaan. Poin selanjutnya adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Manipulasi laba ini bertujuan untuk menipu para investor dan kreditur, merupakan bentuk kecurangan dari laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa daftar yang mengidentifikasi beberapa hal yang menandakan adanya potensi kecurangan. Yang pertama, dewan direksi yang sebagian besar adalah merupakan orang dalam perusahaan. Yang kedua, terkait kompensasi manajemen yang dikaitkan dengan harga sahamnya. Yang ketiga, sering terjadinya penggantian auditor. Yang keempat, perputaran personal inti yang cepat. Yang kelima, memburuknya laba.
Yang keenam, pertumbuhan cepat yang tidak biasa. Yang ketujuh, kurangnya modal kerja. Yang kedelapan, kebutuhan untuk meningkatkan harga saham agar dapat memenuhi proyeksi laba yang dibuat oleh analis dari pihak internal. Lalu juga yang kesembilan, tingkat utang yang sangat tinggi. Dan yang ke-10 adalah kekurangan kas. Lalu yang ke-11, perjanjian-perjanjian pendanaan di luar laporan posisi keuangan yang penting yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu yang ke-12 ada keraguan terkait kemampuan perusahaan untuk tetap melanjutkan usaha. Lalu yang ke-13 adanya investigasi oleh SEC atau badan regulasi lainnya. Yang ke-14 kondisi perekonomian industri yang tidak diinginkan. Dan yang ke-15 adalah kondisi perusahaan yang ditangguhkan atau suspension atau dikeluarkan atau delisting dari bursa saham. Baik, poin yang terakhir adalah International Accounting Standard, yaitu terkait IFRS nomor 15. Jadi, pada tanggal 28 Mei 2014, IASB ini mengeluarkan IFRS nomor 15, yaitu terkait Revenue from Contracts with Customers, yaitu pernyataan tersebut sepenuhnya dikonvergensi dengan ASU 2014-09 mengenai Revenue from Contract with Customer di topik 606 dan berlaku untuk semua periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Baik, itu tadi pemaparan mengenai bab 5 dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.